Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Vida Ristiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Mendungan 1, Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran didominasi oleh guru atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya banyak berceramah untuk menjelaskan materi pelajaran, sedangkan murid hanya duduk diam mendengarkan materi yang sedang saya jelaskan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu hanya mengutamakan aspek pengetahuan atau kognitif murid. Saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat murid mengerjakan soal dan ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh murid. Rendahnya motivasi murid dalam belajar. Saat menjelaskan materi, saya sering merasakan murid tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Terlihat dari beberapa murid yang melamun, menyandarkan kepalanya di meja, bahkan ada murid yang berbicara dengan teman sebelahnya. Fokus utama guru adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid yang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Menurut saya, pembelajaran yang baik jika kelas dalam suasana tertib dan tenang. Saya juga kurang memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari materi yang sudah saya ajarkan. Saya hanya meminta murid untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana caranya materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di lingkungan sekitar bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Mereka bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya harus mempelajari karakteristik belajar murid, karena setiap murid dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya perbedaan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Saya akan menghargai karakteristik belajar setiap murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Saya seharusnya mengemas pembelajaran dengan menarik, sehingga murid bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, murid akan lebih aktif karena terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang dapat segera saya terapkan lebih agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain,
Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan murid. Kemudian, saya akan menerapkan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang terakhir, saya akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.